Kegiatan Jalan Simpang Perigi, Air Mayan, terkesan hanya sebagai kegiatan syarat korupsi. Pekerjaan asal jadi serta kangkangi mekanisme aturan spesifikasi pembangunan, hingga lanjut lakukan proses pelaksanaan provisional handover, PHO, atau serah terima pertama, tanpa suatu hambatan, maka hal ini sangat jelas menunjukkan adanya praktek kong-kali-kong antara pihak manajemen perusahaan pelaksana dan pihak pejabat di instansi yang terkait. Penting dipertegaskan kualitas pembangunan pemerintah menargetkan umur bangunan, dan target sasaran minimal memiliki ketahanan mutu fisik mencapai 10 tahun, sehingga sangat dibutuhkan adanya perencanaan yang matang. Namun terkadang saat proses realisasi pekerjaan terdapat adanya kenakalan, serta kesepakatan jahat oleh para oknum penyelenggara dan penyedia jasa, yang mengutamakan mengambil keuntungan secara pribadi, dan mengorbankan kualitas mutu fisik bangunan sehingga kondisi fisik bangunan sudah mengalami kerusakan pada masa waktu pemeliharaan. Seperti terlihat pada pekerjaan konstruksi Jalan Simpang Perigi, Air Mayan melalui Satuan Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. Pemerintah daerah Kabupaten 4 Lawang, yang telah mengalokasikan anggaran bersumber APBD tahun 2024, dengan harga pagu sebesar Rp6.517.082.400, dan HPS sebesar Rp6.517.064.513. Selanjutnya dilakukan penawaran oleh perusahaan CV Menara Baja Project sebagai penawar secara tunggal dengan harga sebesar Rp6.515.108.441, dan terjadi harga negosiasi sebesar Rp6.513.199.241. Terlihat nilai pagu anggaran dan nilai penawaran hanya memiliki selisih harga sebesar Rp4 juta. Selanjutnya, harga negosiasi yang tidak lebih dari Rp2 juta, maka dalam proses tender wajar apabila dicurigai adanya kecurangan dan terkesan telah terkondisikan. Selanjutnya, pada proses pelaksanaan kegiatan pembangunan Jalan Simpang Perigi, Air Mayan terindikasi adanya kesengajaan praktek penyimpangan tanpa suatu pengawasan. Hal ini terlihat kondisi jalan yang sudah mengalami kerusakan padahal baru saja selesai dikerjakan dalam waktu beberapa bulan. Berdasarkan informasi terhimpun dan kegiatan monitoring lapangan oleh intelijen Lembaga Aliansi Indonesia BPAN, bahwa pihak pelaksana saat melakukan pekerjaan penyiraman Primkot, tidak mengawali dengan pekerjaan pembersihan dan penyiraman Primkot tidak maksimal secara merata. Selain itu kondisi aspal yang dihampar dalam kondisi panas yang tidak maksimal, sementara material bis yang digunakan bukan merupakan material yang memiliki kualitas sebagaimana seharusnya. Algapi sebagai intelijen Lembaga Aliansi Indonesia BPAN kepada awak media dirinya mengatakan, penting adanya tindakan tegas dari pihak penegak hukum dalam melakukan penerapan hukum, serta memberikan efek jera para pelaku, penyelenggara dan penyedia jasa pada suatu kegiatan yang menggunakan uang rakyat, agar nantinya untuk ke depan tujuan pembangunan pemerintah benar-benar mampu memberikan asas manfaat terhadap masyarakat dengan waktu yang lama. Terkait tentang masa pemeliharaan seharusnya dapat dilihat saat pada proses pelaksanaan, seperti kerusakan yang terjadi dampak faktor lain atau adanya kesengajaan yang dilakukan, tuturnya. Lanjut Algapi, menyimak kegiatan pembangunan Jalan Simpang Perigi, Air Mayan nanti kita akan sampaikan surat laporan resmi terhadap aparat penegak hukum. Sebagaimana adanya isu bahwa penegakan hukum tidak mampu diterapkan pada pekerjaan tersebut dengan dalih ada sosok orang kuat yang mengkaper, saya rasa kesimpulan itu hanya terlalu dini. Apabila kita belum menyampaikan atau melaporkannya, yang jelas kita akan sampaikan dulu surat laporan, untuk menunjukkan bukti nyata bahwa kita peduli terhadap pembangunan di Kabupaten 4 Lawang, tutupnya. Beberapa kali upaya yang dilakukan oleh wartawan untuk konfirmasi terhadap pelaksana kegiatan dan pejabat yang terkait di Satuan Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten 4 Lawang, namun hingga berita ditayangkan belum berhasil dikonfirmasi. Dari Studio TV Suara Rakyat Usnin Kusuma dan Pajar Rudi melaporkan.